Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita akan lihat ayat yang keempat dengan tajuk ini, Ingatlah Kasih Allah. Kita baca sekarang 1 Korintus bab yang pertama ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku kerana kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Setelah memberi salam dalam 3 ayat pertama, Paulus memberi ucapan syukurnya. Paulus bersyukur kepada Allah atas anugerah kasih-Nya yang telah diberikan kepada gereja Korintus. Bagaimanakah Allah mungkin dapat menunjukkan kasih karunia-Nya dan melimpahkan kasih-Nya kepada gereja seperti Korintus? Jawapannya, Allah dapat melakukan semua itu melalui Yesus. Ya, seperti mana yang dikatakan dalam ayat ini. Kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Dan saya percaya Allah akan melakukan hal yang sama juga. Menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan New Living Translation berkata, Now that you belong to Christ Jesus. Bermaksud kerana Anda sudah berada dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi milik Kristus. Ya, menjadi milik Kristus, Anda dapat menerima segala anugerah yang ada dalam Yesus. Paulus pernah menulis dalam Roma bab 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow, saudara, sungguh luar biasa janji kebenaran ini. Allah mengasihi anak tunggalnya, Yesus Kristus. Dan Allah sanggup mengorbankan Yesus yang dikasihinya untuk menyelamatkan manusia. Dan ini juga menunjukkan Allah sangat mengasihi kita. Dan dalam kasih Allah inilah Allah dapat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Jadi saudara, Allah yang sangat mengasihi manusia akan terus mengasihi kita yang telah diselamatkan. Ya saudara, oleh kerana Allah adalah kasih. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Berkat dan anugerah yang pertama kita terima dari Allah adalah kasih-Nya. Amin. Dan sekarang kita dapat mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita harus tetap tinggal dalam kasih itu ya. Yaitu dengan memperingati kasih Allah dan apa yang Allah telah lakukan untuk menyelamatkan kita melalui pengorbanan anak tunggal Allah. Ingatlah kasih Allah. Nah, itulah tajuk perkongsian ini. Ingatlah kasih Allah. Terutamanya pada titik hidup kita yang paling rendah, yang tiada lagi semangat untuk memperjuangkan hidup. Kembalilah kepada kasih Allah yang nyata. Sekiranya kasih Allah dapat menyelamatkan kita dari dosa kita, dapat menyelamatkan kita dari penghakiman dan hukum Allah. Wow, saudara, sudah pasti kasih Allah dapat melakukan lebih banyak lagi selepas kita diselamatkan dan menjadi anak-anaknya. Ya, dengar sekali lagi saudara. Kalau pada masa kita berdosa, Tuhan
sudah menyatakan kasih-Nya yang menyelamatkan kita pada ketika kita masih berdosa, lebih-lebih lagi selepas kita diselamatkan dan menjadi anak-anak-Nya, sudah pasti Allah dapat melakukan lebih banyak lagi. Amin. Jadi saudara, ingatlah kasih Allah. Ingatlah bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dari perhambaan Mesir dalam Keluaran bab 19 ayat 4 dan 5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Haleluya. Jadi ingatlah kasih Allah. Dari dulu Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Dan apalagi sekarang kasih-Nya telah dibuktikan dan dinyatakan melalui anak tunggal-Nya. Allah itu adalah kasih. Ya, God is love. Apabila kita telah menerima Yesus dalam hidup kita, ya saudara, pribadi yang adalah kasih telah masuk tinggal bersama kita. Amin. Pribadi kasih kini berdiam dalam kita. Dan kasih Allah juga telah mengambil tempat berdiam dalam diri kita. Haleluya. Ya saudara, inilah yang seharusnya menjadi message kehidupan kita. Apakah message hidup Anda? Inilah saudara yang boleh menjadi message hidup Anda. Kebenaran terpenting yang harus Anda ingat selalu. Yaitu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Kasih-Nya yang berkuasa mengubah hidup Anda. Seperti mana Ia telah mengubah hidup saya. Dan kasih-Nya tidak pernah berhenti. Haleluya. Message kehidupan inilah ya yang menjadi dasar kehidupan Anda. Supaya apabila Anda bangun setiap pagi, apabila setiap hari Anda membuka mata Anda akan teringat akan kasih-Nya yang baru setiap hari. Anda akan ingat akan kebaikan Tuhan. Dan hati Anda akan segera terarah kepada kasih-Nya. Dan dengan hati yang bersyukur, Anda pun bersedia melangkah, memulakan hari baru dalam penyembahan kepada Allah kita yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji, sembah, dan hormat kami naikkan kepada Allah Bapa yang Maha Esa dan Maha Mulia. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang agung dan yang mulia. Kasih Allah yang terbukti melalui Yesus Kristus yang sanggup mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan mati di kayu salib. Bukan untuk menyelamatkan orang benar, tetapi menyelamatkan kami semua yang telah mati dan berdosa. Ya Bapa, kasih-Mu yang agung dan yang mulia telah memberi keselamatan dan harapan kepada ramai orang percaya, termasuk mengubah hidup hamba-Mu ini yang dahulunya jahat dan banyak berdosa. Dan hamba-Mu memohon agar kasih-Mu akan menyentuh hati kami semua pendengar, terutamanya kami yang lemah semangat sekarang, kami yang tak berdaya, supaya kami diperkuatkan, disegarkan dan dibangkitkan semula. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin.